Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrian baru akan menyampaikan presentasi sebagai syarat kelulusan mata kuliah metode penelitian untuk kelulusan tugas akhir. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni selaku dosen pembimbing pada mata kuliah metodologi penelitian ini, dan juga kepada teman-teman yang mungkin akan menyaksikan video saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul metode kerja fondasi Borfail. Metode kerja fondasi Borfail di sini meliputi poin yang pertama adalah data teknis yang harus dilengkapi. Pertama ada 6 proyek dengan titik fondasi, diameter Borfail, kedalaman Borfail, mutu beton, mutu besi untuk spiral, mutu besi untuk tulangan pokok, volume beton per titik Borfail, berat panjang, yang mana data teknis ini berbeda tergantung pada setnya atau menyesuaikan kebutuhan konstruksi setiap set berbeda. Poin kedua adalah peralatan yang digunakan. Ini terdiri dari service crane, galley, auger machine, diesel genset, pipa casing diameter 0,8 meter dengan kedalaman 16 meter, dan juga cleaning bucket. Kemudian ada pipa training, theodolite, ready mix, yang mana termasuk juga truck mixer. Kemudian ada training pipe cone. Dan selanjutnya adalah sequence of work, atau di sini adalah urutan pekerjaan. Poin pertama di sini pekerjaan persiapan. Pertama, ukur dan tentukan posisi titik-titik Borfail di site. Kedua, buat fabrikasi keranjang besi Borfail atau tulangan utamanya. Ketiga, buat schedule pengecoran Borfail dan terus kendalikan. Keempat, buat format untuk monitoring report Borfail. Poin berikutnya adalah pekerjaan Borfail. Pekerjaan Borfail di sini harus dilaksanakan. Pertama adalah set alat pada posisi yang akan dibor. Bila kondisi lapangan tanah baik, bor sampai kedalaman 6 meter saja dan pasang casing 6 meter. Ketiga, bila kondisi lapisan tanah jelek, gunakan full casing untuk mencegah kelongsoran tanah pada saat proses boring. Lalu masukkan full casing ke dalam lubang bor sebelum proses pengeboran dimulai dengan alat bantu hydrohammer. Nah, pada gambar ini terdapat ilustrasi sederhana, di mana ini adalah temporary full casing, dan ini adalah gensetnya. Ini terdapat theodolite untuk mengecek atau memantau selalu pengeboran itu harus lurus, tegak lurus dengan sumbunya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengeboran sampai kedalaman yang dikehendaki. Cek apakah kedalaman yang dikehendaki sudah tercapai. Ini adalah gambar temporary casing. Kemudian bersihkan lumpur pada dasar lubang bor dengan bucket cleaning. Selama proses berlangsung, dapat kedalaman muka air tanah. Ini lapisan tanah, berikut kedalaman dan ketebalan dari lapisan tanah. Dan buat laporan harian Borfail. Pada gambar ini terdapat ilustrasi cleaning bucket untuk membersihkan lubang bor dari lumpur.
Kemudian untuk tahapan kerja selanjutnya, di sini terdapat concrete work atau pekerjaan pengecoran. Yang pertama adalah pesan beton atau memesan eh, beton dengan spesifikasi K400 dengan selang spesifikasi selang 18 cm kurang lebih 2 cm ke bajing pelan. Kemudian pasang keranjang besi. Ilustrasi di sini nampak keranjang besi atau tulangan utama borbel ini dimasukkan ke dalam lubang bor yang sudah dibuat. Kemudian pasang pipa treni bila terdapat muka air tanah dalam lubang bor. Jika tidak ada air tanah, penggunaan pipa treni tidak mutlak diperlukan, cukup pakai corong saja. Gambar pipa treni yang mana dimasukkan ke dalam lubang yang pembersihan. Metode kerja fondasi borbel selanjutnya di sini adalah poinnya adalah proses pengecoran fondasi borbel. Selama proses pengecoran berlangsung, cek adakah volume teritorik per lubang yang sudah sesuai dengan volume beton yang dikirim atau dicor ke dalam lubang. Di sini harus dilakukan pengecekan ulang. Segera setelah pengecoran selesai, kemudian temporary casing ini ditarik dari lubang bor, dan maka pekerjaan bor telah selesai. Pada ilustrasi ini, temporary casingnya akan ditarik. Selanjutnya adalah bila batas pengecoran akhir fondasi borbel terletak di kedalaman tertentu dari muka air tanah, isi volume lubang tersebut dengan pasir dengan dasar pertimbangan K3. Ini adalah ilustrasi untuk sand filling atau diisi dengan pasir. Ini adalah struktur fondasi borbel. Poinnya di sini metode urutan borbel dan cor. Di sini terdapat gambar flowchart untuk metode pekerjaan borbel. Pertama di sini adalah start atau ketika pekerjaan dimulai. Di sini butuh preparation atau persiapan. Di mana di sini terdiri dari setting out, manpower, equipment, dan juga material. Sebelum proses pre-drilling borbel dilakukan, di sini harus selalu cek persiapannya. Kemudian selanjutnya adalah pre-drilling borbel. Selanjutnya ada placing temporary casing atau penempatan temporary casing. Di sini juga harus dicek elevasi dan posisinya. Kemudian selanjutnya ada proses drilling up to 13 meter. Ini juga harus dicek elevasi dan kondisi tanah atau soil condition. Selanjutnya ada clearing of pile base. Proses ini akan berlanjut ke placing of reinforcement stake atau memasukkan reinforcementnya atau tulangan utamanya borbel atau keranjang besi tadi. Kemudian selanjutnya setelah masuk ke instalasi of pipa training, di sini tetap selama proses ini di sini harus dicek elevasi dan posisi. Kemudian di sini sebelum dilakukan proses concreting atau pengecoran, di sini juga harus selalu dicek elevasi, termasuk di dalamnya ada pipa dan konkretnya. Kemudian selama proses
Concreting atau pengecoran di sini juga dilakukan pengecekan untuk elevasi. Kemudian setelah ini selesai, remove of temporary casing atau temporary casing ini dilepaskan dari lubang bor. Kemudian proses berikutnya adalah fill hole of bore pile atau concrete atau mengisi lubang yang mengisi lubang bore pile, mengisi lubang di atas konkrit bore pile yang tadi dengan pasir. Ya, setelah ini dilakukan, maka proses pengecoran bore pile selesai. Ini maka pekerjaan bore pile sudah selesai dan tinggal buat laporan-laporan dan juga tetap harus dilakukan perawatan. Sebelum selanjutnya mungkin akan dilakukan pengecoran partikel gate-nya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reni selaku dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.